Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga, walaupun masih melalui virtual, tetapi kita masih dapat menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik, serta mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita semua. Pelayan firman pada ibadah keluarga sore hari ini akan disampaikan oleh Vikaris Jonathan de Kris Utomo. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena betapa besar kasih dan anugerah Tuhan melimpahi segala kehidupan kami, sebagaimana adanya kami pada sore hari ini datang ke hadirat-Mu bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami rindu atas lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami sore hari ini. Datanglah ya Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ibadah kami sore hari ini ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu, sehingga kami semua terberkati baik melalui firman Tuhan yang kami dengar maupun melalui puji-pujian dan doa yang kami sampaikan, agar semuanya menjadi berkat dalam kehidupan kami maupun kepada orang lain juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 109 ayat 24 sampai 27, Mazmur 109 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang tercetak keluar, Bapak Ibu di rumah akan membaca yang tercetak ke dalam. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini. Bahwa Engkau-lah ya Tuhan yang telah melakukannya. Demikian Mazmur pujian, jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau menuntun kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Ezra pasalnya yang ke-8 ayat 21 sampai ke 23. Ezra pasalnya 8 ayat 21 sampai ke 23 yang mengatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Setiap kita pasti memiliki cita-cita dalam kehidupan ini. Ada yang bercita-cita untuk menjadi PNS, ada yang memiliki cita-cita untuk menjadi dokter, menjadi guru, kemudian menjadi dosen, dan lain sebagainya. Dan untuk meraih cita-cita itu, kita tentu berjuang melakukan yang terbaik. Dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat dan juga penyertaan dalam meraih cita-cita itu. Bahkan bukan hanya berdoa, seringkali kita pun berkomitmen untuk melakukan yang namanya puasa. Dan dalam pembacaan kita pada saat ini juga menunjukkan hal serupa, di mana pembacaan kita saat ini menceritakan mengenai perjalanan bangsa Israel menuju ke Yerusalem pasca masa pembuangan. Dan konteks dalam pembacaan kita ini, pada waktu itu yang menjadi raja Persia adalah Artasastra. Ini merupakan perjalanan gelombang yang kedua dan dipimpin oleh Ezra. Ezra sebagai seorang pemimpin, maka ia memiliki tanggung jawab atas keselamatan semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak, dan juga terhadap semua barang bawaan yang dibawa oleh masing-masing orang. Ia harus benar-benar memastikan bahwa semua orang sampai di Yerusalem dengan keadaan selamat, tidak berkekurangan suatu apapun, harta bendanya juga utuh. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan yang mereka lalui cukup panjang. Mereka harus berjalan kurang lebih 4 bulan. Dan dalam perjalanan yang panjang ini tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan diserang oleh orang-orang jahat. Kalau kita melihat di pasal 8 ayatnya yang ke-31, di sana disebutkan musuh dan penyamun. Mereka akan menyerang, bisa jadi mereka akan menyerang bangsa Israel ketika mereka dalam
perjalanan menuju Yerusalem. Dan sebagai pemimpin, Ezra pun mengkhawatirkan akan hal itu. Maka dari itu di ayatnya yang ke-21 di sana juga memberikan informasi kepada kita bahwa ketika mereka sampai di tepi sungai Ahaya, Ezra pun memaklumkan puasa sebagai wujud merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ketika mereka berpuasa, Tuhan pun mendengar apa yang menjadi harapan mereka supaya mereka selamat sampai ke Yerusalem. Di ayatnya yang ke-23 di sana dikatakan, Allah mengabulkan permohonan kami. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Ezra memutuskan untuk berpuasa, sedangkan di ayatnya yang ke-22 di sana dikatakan bahwa sebenarnya Ezra itu memiliki peluang atau kesempatan untuk meminta tolong kepada tentara dan orang-orang berkuda dari raja untuk mengawal mereka. Ezra melakukan puasa karena dia benar-benar ingin menyandarkan perjalanan ini dalam tangan kasih Tuhan. Di sini bukan berarti bahwa Ezra sombong rohani, tidak. Akan tetapi di sini mau menyatakan kesungguhan iman Ezra bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka, akan membimbing mereka, memberikan jalan yang terbaik bagi mereka untuk sampai ke Yerusalem tanpa ada yang terluka ataupun kehilangan. Dan Tuhan pun melihat hal itu. Tuhan melihat besarnya iman Ezra, Tuhan melihat besarnya iman bangsa Israel, dan Tuhan melihat, mendengar permohonan itu sehingga Tuhan mengabulkan permohonan itu. Di sini melalui puasa yang dilakukan oleh Ezra, kita juga dapat melihat bahwa puasa ini bukan berarti bahwa Ezra mau memaksa Tuhan, akan tetapi ada kesungguhan hati. Nah, jadi ketika Bapak Ibu atau saudara-saudara di rumah memiliki keinginan, memiliki cita-cita, kemudian memutuskan untuk berpuasa, lakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh. Jangan jadikan puasa itu sebagai alat untuk memaksa Tuhan supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah melalui puasa yang dilakukan oleh Ezra ini juga terdapat satu relasi di mana Ezra bukan hanya berpuasa, ia juga berdoa. Nah, kita juga harus demikian. Ketika kita berpuasa, kita juga harus berdoa kepada Tuhan, menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena puasa dan doa ini adalah satu kesatuan yang menggambarkan relasi manusia dengan Allah. Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini pun kita juga dapat melihat bahwa puasa yang dilakukan oleh Ezra bertujuan untuk keselamatan semua orang Israel. Artinya puasa yang dilakukan oleh Ezra bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, seringkali kita memohon kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan sebagai pribadi. Nah, akan tetapi hal itu tidak memiliki dampak bagi kehidupan persekutuan, bagi kehidupan masyarakat. Nah, ketika kita sebagai orang Kristen memohon kepada Tuhan, memiliki cita-cita, pastikan bahwa cita-cita itu bukan untuk nama baik kita, melainkan untuk kemuliaan Allah. Dan ketika hal itu telah diberikan Allah, pastikan bahwa kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita menjadi sombong. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita berpuasa. Apakah berpuasa harus tidak makan dan tidak minum selama sekian jam? Puasa bukan berbicara mengenai menahan rasa haus dan rasa lapar. Puasa berbicara mengenai bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Hawa nafsu bukan hanya rasa lapar dan haus. Kita sebagai orang Kristen bisa melakukan berpuasa. Misalnya dengan apa?
mematuhi protokol kesehatan. Ini juga merupakan satu puasa. Karena siapa yang tidak mau untuk bersekutu bersama di gereja? Siapa yang tidak mau berkumpul, main ke mall, nongkrong bersama teman-teman? Semua pasti ingin hal itu. Akan tetapi situasi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk menjaga jarak, memakai masker. Saya masih sering melihat di luar sana banyak orang yang tidak memakai maskernya. Kemudian cara kita berpuasa yang lain, melawan hawa nafsu, melawan keinginan daging kita adalah berikan diri kita untuk divaksin. Banyak orang yang takut divaksin karena takut jarum suntik. Takut jarum suntik. Saya pribadi juga takut jarum suntik, akan tetapi ini merupakan satu kewajiban. Dan ketika divaksin ternyata rasanya tidak begitu sakit. Sebentar aja, cuma sepersekian detik. Jarum masuk, disuntikkan vaksinnya, selesai. Kemudian yang membuat takut lagi adalah dampaknya. Banyak yang berpikir bahwa tubuh saya kan belum tentu ada virusnya. Kalau vaksin ini masuk, bisa jadi saya positif. Tidak, Bapak Ibu. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan untuk membentuk antibodi kita. Ketika kita melakukan vaksin, dampaknya adalah lapar dan juga mengantuk. Bagi beberapa orang seperti itu, ada juga yang biasa-biasa saja. Lantas apa yang ditakutkan? Jika kita memang memiliki iman kepada Tuhan, maka kita harus melakukan hal itu tadi. Kita harus berpuasa, kita melawan hawa nafsu kita, melawan ketakutan kita, hanya untuk kepentingan bersama. Jangan hanya untuk mementingkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan,
Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas begitu banyak kebaikan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau menyertai kami dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, serta Engkau juga memberikan kemampuan sehingga kami dapat melewati hari demi hari dengan penuh sukacita dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun tidak berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Kami memohon kepada-Mu Tuhan agar Engkau memberikan perlindungan bagi keluarga kami. Engkau berkati kami dalam keluar masuknya rumah kami. Engkau berkati usaha pekerjaan yang kami lakukan, agar melalui pekerjaan ini seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan nama Tuhan dimuliakan. Engkau juga berkati masa depan anak-anak kami. Engkau berikan hikmat kecerdasan agar mereka dapat mempersiapkan diri mereka melalui pendidikan yang sedang dijalani demi masa depan yang lebih baik lagi. Engkau juga berkati setiap anggota keluarga kami, berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Dan apabila ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon agar Tuhan memulihkannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GPIB Immanuel WR Supratman Mataram ini. Tuhan berkati Bapak Pendeta Yance Tonapa, Bapak Pendeta David, dan Bapak Pendeta Sony. Engkau berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan. Engkau juga berkati kehidupan keluarga mereka, masa depan anak-anak mereka. Dan Tuhan pun senantiasa melimpahkan berkat kasih karunia dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelayanan, organis, kantoria, orang yang merekam seluruh rangkaian ibadah daring ini, agar Tuhan senantiasa melimpahkan berkat karunia kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami dalam melakukan setiap program-program kerjanya bagi para pemimpin bangsa kami. Biarkan melalui kehadiran pemimpin bangsa kami ini Tuhan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kami semakin melihat karya Tuhan, kehidupan kami menjadi jauh lebih baik lagi, serta seluruh pergumulan dalam kehidupan bernegara kami juga dapat diselesaikan dengan baik hanya sesuai rencana-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Maha Baik, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan kepada-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini, kami dapat memberikan persembahan yang datangnya daripadamu. Tuhan yang Maha Pengasih, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini agar dapat dipergunakan di dalam pelayanan dan kesaksian Tuhan. Berkati juga berkat yang masih ada pada kami, mampukan kami mengelolanya dengan penuh tanggung jawab agar dapat berguna dalam kehidupan rumah tangga kami, agar kami terberkati untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, yang kami bawa hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.